Aku udah apalagi, nah sore hari ini terang semua mulai ke meeting, agenda pembahasan, so ada di undangan, jadi kita mau bahas tentang kegiatan yang orang mau laksanakan, ada mau bikin kompetisi kolintang digital, dan orang mau sewa jalan aplikasi Desaku ke kampung-kampung yang ada di Minahasa. Jadi selamat bergabung. Dan sore hari ini akan dipimpin oleh Pak Andre. Oke. Pak Andre, Pak. Ya, silakan Pak Andre. Ya, maaf. Sambil menunggu itu ya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat orang semua. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang sobat kuda apa lagi setelah 1 bulan sekarang? Iyo, mau sebulan lebih. Iya. Syukur puji Tuhan orang semua ini dapat lihat sehat-sehat walaupun ada tante Heni lagi isoman tapi juga segar. Nah, jangan bawa stres, jangan bawa takut, virus semua imun memang itu. Iyo naik. Ya, Jadi terima kasih. tuh ya, yang lain-lain juga orang semua sehat-sehat puji Tuhan gitu. Memang sekarang nih COVID yang virus Delta ini rupa bahaya sekali, Kang. Nah, puji Tuhan orang masih boleh berkuda semua ini sehat-sehat. Kok seperti tadi Rioso bilang, sambil menunggu Pak Ketua, karena Pak Ketua tadi juga sudah telepon, masih ada sedikit kata saat ini. Mungkin sebelum orang masuk ke agenda Rio, mungkin ada perwakilan dulu dari pendiri, pengurus ketua yang ada di sini. Untuk kasih pembukaan dulu buat orang-orang yang muda-muda ini pengarahan. Siapa yang mewakili? Pendiri nggak ada, Kang. Kayaknya pendiri nggak ada yang hadir ya. Tadi ada Udah penasehat Pak Yori. Pak Yori, Pak Hari penasehat. penasehat. Bukan pendiri. Penasehat Kalau pendiri Pak Harmon nggak ada, Pak Diki nggak ada, Kang. Nggak pendiri. ya, penasehat nggak apa-apa. Penasehat. Ya, terima kasih. Jadi orang masih diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, untuk itu telah manfaatkan apa yang telah boleh breaking, khususnya segala rencana yang akan orang rencanakan kaitannya dengan orang alumni. Barangkali tidak usah panjang-panjang. Jadi apa yang ada di dalam ide orang coba semua dikemukakan, terutama yang masih muda-muda, yang masih berenergi, semua apa yang ide yang ada kaitannya dengan Tapera Jatah supaya diangkat dan bisa kita diskusikan di dalam pertemuan kali ini. Saya kira itu dulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Silakan Tua. Ya, terima kasih Om Yori untuk Instruksi boleh? boleh. Oh, sebaiknya saya usul berdoa dulu tuh biar doa mau menurut keyakinan siapa aja. Ya, Oh iya, boleh juga. Terima kasih untuk koreksinya. Memang orang harusnya memulai orang berdoa dulu. Orang berdoa aja menurut keyakinan masing-masing, Kang. Iya. Yo. Nah, jadi sekali lagi sebelum kita mulai, memang yang paling baik adalah kita mulai dengan doa dan nanti juga kita tutup dengan doa. Untuk itu, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa mulai. Amin. Amin. Terima kasih. Ya udah, jadi orang lanjut.
Rio, agenda pertama apa Rio? D1. Boleh. Ya, silakan boleh kalau ada yang mau mau presentasi atau apa yang disampaikan Rio, dipersilakan. Oh, oke. Yuk, selamat sore semua. Nah, untuk program bidang pemuda, orang sosialkan aplikasi Desaku. Jadi tinggal orang mau sosialisasi nanti di desa yang ada di sana. Mungkin kita mau, sebelum aplikasi Desaku, orang alumni ini ada aplikasi. Aplikasi di Android, jadi tinggal download di Android. DP tampilan model seperti ini. Coba kita share screen. Salah. Kita share dulu DP ini. DP aplikasi. Oke. Nah ini sudah ada di Android ini. DP model tampilan seperti ini. Jadi tinggal kita kasih. Jadi ini aplikasi ini nanti seluruh jadwal kegiatan dari alumni orang tinggal taruh sini. Kalau ada buletin taruh di sini, ada pengumuman, ini pengumuman belum isi. Kalau galeri foto seperti ada isi. Jadi di galeri foto tinggal orang klik ke galeri foto, ini foto kegiatan. Nah ini ada sini. Ini tuh foto-foto pertama ya. Jadi ini pengganti website. Jadi orang selain ada website, ada juga aplikasi. Jadi tinggal download di Android. Mungkin Ria lebih bagus kalau kasih link dan kasih ke grup, no? Jadi langsung klik di link itu, jadi langsung otomatis lebih gampang begitu, so. Oh iya betul. Yeah. Nah, kalau download itu nanti ada DP struktur organisasi ada di sini. Tinggal klik ke struktur, nanti muncul itu DP pengurus. Nah, ada sini dia. Nah ini ada, tinggal nanti orang sosialisasi, jadi semua orang anggota-anggota bisa akses ini. Jadi yang pertama orang ada aplikasi ini, yang kedua orang juga sosialkan aplikasi ini, DP nama aplikasi Desaku. Nah, model begini dia. Model begini nanti setiap kampung di sana orang kasih DP aplikasi. DP kegunaan yang pertama, seluruh hasil pertanian orang boleh pajang di sini. Jadi e-commerce. Jadi kalau ada yang PT Cingke, DP hasil berapa dia jual lewat sini. Nanti DP payment. Jadi kalau ada yang mau beli cingke bisa lewat aplikasi ini, atau mau beli rica atau kopi. DP pembayaran bisa orang pakai GoPay, OVO, link aja dan lain-lain. Jadi selain hasil bumi ada juga objek wisata. Nah, DP objek wisata orang pajang di sini. Jadi bisa sekalian promosi seluruh objek-objek wisata yang ada di kampung di sana. Sebetulnya ini DP tujuan, orang mau masuk seluruh Indonesia. Karena di Indonesia itu ada 74.000 desa. 74.000 desa, DP target orang masuk di 74.000 desa itu. Cuma untuk langkah awal orang masuk dulu di Minahasa. Jadi di Minahasa, misalkan di Minahasa ada 50 desa, orang kasih 50 aplikasi yang terkoneksi. Jadi nanti setelah ini orang saya jalan di sana, orang punya database di Minahasa itu DP produksi pertanian ada berapa banyak, ada di mana saja. Nah, orang punya itu. Ataupun objek wisata, orang ada itu. Nah, DP tampilan model seperti ini. Jadi Rio, mungkin itu bagus ya orang pilot project ya, kita mulai aja dulu dari Tondano. Tondano kan sekarang ada berapa kecamatan, kan Ampa ya, kalau nggak salah ya. Tondano utara, timur, selatan, Iya. utara. Iya, Ampa itu ya orang harus berhubungan dengan pemerintah. Kepala desa. Iya. Iya, dari kepala desa. Untuk ya mulai dari skop kecil dulu, jadi orang sekalian kan sambil jalan, sambil orang lihat DP ini kan, DP trial and error lah. Iya, betul. Dan juga untuk memberi pengarahan ke orang-orang di desa-desa itu yang mau mengelola operatornya itu. Jadi
Dan orang juga yang di Tondano ini bisa promosikan itu biar boleh saling membeli kan. Iya betul. Iya. Baru itu mulai meluas ke Minahasa kerjasama dengan Pemda Kabupaten. Dan Iya betul. trail and around bagus ya kan, sambil naik ke atas pensi dengan tujuan nasional kan orang bisa so planning untuk pergi ke Kementerian Desa. Kita sebagai kontak juga dengan Kementerian Desa. Tua sama ada itu. Mantap. Oh iya, selamat sore Pak. Aplikasi. Selamat datang. Tadi mulai. Sore, mohon maaf telat. Teruskan Pak Andre. Teruskan. Semua. Iya, sekarang lagi Rio lagi presentasi Desaku. Silakan Rio, lanjut. Iya. Jadi DP tampilan aplikasi model seperti ini kita harapkan nanti bisa membantu torang petani-petani yang ada di kampung. Jadi waktu dorang hasil panen, torang taruh semua di sini. Dorang hasil panen, torang taruh di sini. Sekalian nanti dari Jakarta, kalau dia hasilnya banyak, torang cari perusahaan-perusahaan yang butuh ini bahan baku yang ada di torang kampung, torang bantu. Jadi nanti DP penjualan jadi lebih bagus itu. Iya. Kira-kira model begitu. Jadi selain pertanian, ada juga pariwisata. Nah, karena orang ada rencana mau bikin event kolintang hybrid. Nah, lewat aplikasi Desaku ini orang masuk di kampung-kampung. Jadi waktu orang menyelenggarakan tuh kolintang, bisa sekalian sosialisasi desa ini, aplikasi ini di seluruh desa. Jadi mungkin pas DP acara hari H, orang launching ini program Desaku, sekalian pelaksanaan yang tuh kolintang hybrid, kasih baku gabung begitu mungkin kira-kira. Boleh, bagus sekali itu idenya Rio. Jadi orang juga boleh bikin malah nggak tahu ya, orang nggak tahu kalau Oktober November itu bagaimana kondisi ini di Tondano khususnya. Apakah boleh ada kumpul-kumpul atau enggak? Kalau memang boleh kan di balai desa kan boleh bikin kegiatan nonton bareng yang hybrid kolintang itu Desaku, sambil orang promosikan Desaku, mungkin begitu Rio. Iya betul. Jadi untuk aplikasi orang masuk dulu di Tondano, setelah itu kalau berhasil orang langsung masuk di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, baru nasional. Kira-kira model begitu kalau yang aplikasi ini Desaku. Jadi di membantu petani-petani atau hasil-hasil bumi atau objek-objek wisata yang ada di kampung di kampung Patoran. Nah, bisa juga ini aplikasi ini nanti orang tambah DP fitur. Jadi ini visi misi desa, kegiatan-kegiatan desa ada muncul di sini semua. Jadi sebetulnya ini aplikasi Desaku ini pengganti website. Jadi dulu mungkin sekitar 5 tahun lalu biasanya perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi mau promosi dorang produk bikin website. Nah, berkembangnya teknologi muncul aplikasi. Jadi kira-kira apa ya? Kalau aplikasi itu lebih mudah diakses. Kalau website kan orang ketik DP alamat website, baru ada DP loading. Tapi kalau aplikasi selama orang install di handphone, waktu buka lebih cepat. Jadi itu DP kegunaan. Sehingga karena dia lebih cepat DP akses, akhirnya mulai dipergunakan untuk bisnis. Jadilah e-commerce dan lain-lain. Nah, aplikasi ini gabungan antara e-commerce atau toko online, sekalian gabungan dengan ini tiket online. Jadi gabungan antara Tokopedia dengan Traveloka. Karena nanti di dalam kan objek wisata orang masuk di sini, sekalian orang buka tour. Jadi kalau mau promosi objek wisata yang ada di kampung, orang bisa buka tour dan ini yang mau beli DP pakai tour tinggal akses lewat orang aplikasi ini. Jadi kira-kira inilah orang kegiatan untuk pemuda. Untuk pemuda, model bagi orang kegiatan mau diusahakan secepat mungkin orang sebagai jalan di kampung. Jadi orang mungkin bikin paralel kegiatan-kegiatan kolintang jalan dan lain-lain dengan aplikasi juga sekalian orang sosialisasi di sana. Kira-kira model begitu Pak Ketua, tuh ini Desaku, kegiatan dari pemuda. Iya Rio, kita rasa
ide ini, desaku ini kalau kita pribadi sih sangat-sangat mungkin sekarang, karena ini kan tinggal menggabungkan beberapa platform yang sebetulnya sudah ada, sudah berjalan, kayak Loka dan Tokopedia lain-lain. Nah, kelebihannya Rio ini adalah menggabungkan itu semua untuk kita memaksimalkan desa-desa yang tentunya kalau ini berjalan dengan baik, ini database-nya akan sangat besar, Rio. Jadi kalau menurut kita lebih baik orang ya harus mulai, karena ini kan kalau sekedar presentasi ini masih di atas kertas atau di atas ini masih gambar. Nah, mungkin solusi coba orang mulai dengan itu, Rio, memang datang ke Tondano, ya desa-desa mulai dari Tondano dulu. Jadi ya Iya betul. tadi udah bilang kan trial and error biar orang tahu bagaimana DP peningkatan solusi mulai, tapi secara platform itu sangat masuk akal mungkin terjadi. Iya. Begitu. Pak Ketua, sementara tadi orang ngobrol dulu soal desaku. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Andre sudah mendahului. Mohon maaf saya ada satu meeting yang nggak bisa langsung tuntas. Saya setuju dengan disampaikan oleh Om Andre tadi, Pak Rio. Sekarang bagaimana kita eksekusi barang itu? Iya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, oleh karena itu tadi kan karena ini idenya dari Om Rio, jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, apakah kita bisa langsung putuskan di sini atau kita perlu ada satu putaran lagi sehingga kita sudah bicara teknis pada tataran eksekusi. Siapa berbuat apa, bertanggung jawab pada siapa. Tadi juga masalah data kan ini pasti besar. Bagaimana dengan data-data itu? Kita mau simpan di mana? Bagaimana caranya? Seperti itu, Pak Andre. Iya, betul. Iya, siap Pak Ketua. Mungkin Pak Ketua bikin tim khusus kali kan, bikin tim khusus karena langsung teknis. Kira-kira orang memulai dari mana? Siapa-siapa dia penanggung jawab? Oke, kita setuju. Silakan. Dan siapa yang tidak bisa diajak kerjasama dengan Rio nanti disampaikan ke kita. Nanti dari pengurus melalui yayasan akan bikin penugasan. Nah, ya kan, ada satu seperti itulah penugasan itu sehingga di samping timnya Rio bisa berjalan, apakah timnya Rio bagaimana nanti bisnis prosesnya itu bisa berjalan. Oleh karena itu kita sudah punya yayasan dan kita punya bidang hukum yang bisa mengawal kita agar supaya kita betul-betul bisa menjalankan itu. Dan tentunya kan ini tidak perlu, jadi perlu itu memang hasil yang lebih baik, tapi untuk sementara masuk ke situ kan kita perlu pembiayaan yang harus kita bicarakan. Saya kira mungkin dari saya seperti itu, atau mungkin ada pendapat lain dari teman-teman. Silakan. Siap Pak Ketua, nanti kita koordinasi dengan Om Andre. Langsung bikin detail, nanti meeting berikutnya langsung DP jadwal. Kira-kira orang mau mulai siapa yang mau kontak person di situ, kira-kira begitu Pak Ketua. Ya, Memang kalau baru bapak aku kontak dengan ini Om Andre, sempat aku dapat lagi di PKM, orang aku dapat di SMS waktu itu. Ya, selalu itu kan teman-teman yang ada di Tondano mungkin bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Apa kira-kira yang bisa kita manfaatkan? Kita sudah mulai ambil langkah-langkah agar supaya program ini bisa lancar. Iya. Kalau dari kita mungkin Rio bikin tim kecil dulu yang Rio tahu siapa-siapa yang bisa bekerja sama dari teman-teman ini semua. Karena yang paling pentingnya yang dibicarakan adalah aplikasi ini harus nyampe ke stakeholder yang orang mau bekerja sama, misalnya pemerintah daerah yang karena tentunya akan sangat membantu di situ kan. Nah, harus ada PIC-nya di Tondano tentunya. Nah, mungkin Rio terus yang di sana kan, atau itu terus selanjutnya orang harus bicarakan bagaimana pendanaan awal, karena startup seperti ini tentunya biar bagaimanapun orang butuh biaya. Seberapa besar itu relatif, makanya kan ada angel investor atau venture capital dan lain-lain. Nah, itu harus di planning juga, kita harus kemana
soal nanti mau ke yang pemain besar ya orang ada Pak Ketua yang sangat boleh todong untuk tapi paling enggak kan orang melapor Pak Ketua bahwa ini begini loh langkahnya orang harus kesini gitu. Kalau dari kita begitu. Siap, mantap. Nanti ini minta bantuan Raymond Tantiere. Oh, iya Raymond mana? Raymond nggak ada kan? Mana Redon? Ada dia. Ada Raymond udah. Emon. Siap. Apa Oke, gabung di tim Emon ya. Siap dukung Rio Hernandez. Semua kita berpikir itu tim. Siap balik kampung. Ada juga kita pertama di Tondano, Olive. Nanti koordinir yang di kampung. Yap. Buka potongan sampai kamera. Buka tuh kamera. Mau jadi koordinator dia. Oke, siap Pak Ketua. Nanti kita bikin DP perencanaan dengan Om Andre. Pertemuan berikut soal lebih detail. Biar langsung jalan. Baik, silakan. Teruskan Pak Andri. Oh iya Pak Ketua. Kalau memang begitu dari Rio kalau udah nggak ada mungkin orang masuk ke agenda berikut yaitu lomba politika. Jadi seperti yang ini di meeting sebelumnya kita sudah sempat paparkan presentasinya. Mungkin sekarang untuk melangkah ke selanjutnya adalah orang mungkin menentukan tanggal dan untuk bisa dapat lokasi karena lokasi itu juga akan sangat menentukan di orang proposal karena proposal itu sekarang akan ditindaklanjuti ke proposal pasti yang akan orang sebar ke sponsor tentunya sponsor dan stakeholder lain pemerintah daerah pun orang kan harus kasih tahu dengan kegiatan dan lain tapi sudah harus fix paling tidak tanggal dan sudah ada surat resmi dari perkumpulan untuk penunjukan nanti ketua panitianya siapa dan lain-lain jadi sudah siap berjalan sesuai apa yang akan di meeting ini begitu. Kalau melihat dari orang pembicaraan sebelumnya kan tanaannya nanti bulan Oktober di ulang tahun perkumpulan tapi itu juga tidak jauh dari hari ulang tahun Minahasa tanggal 5 November. Nah, kira-kira orang ambil di mana karena memang sekarang orang masuk Agustus rata-rata sih memang minimal 3 bulan kalau untuk minim sekali persiapannya untuk 3 bulan karena orang butuh nanti ke sponsor dan lain sebagainya dan persiapan produksinya gitu Pak Ketua. Ya. Oke, kalau mungkin kita sama juga dengan Rio, mungkin kita bikin detailnya perencanaan seperti apa. Kemudian nanti ya kita lihat apa yang harus kita lakukan. Secara akan lebih bicara lebih detail. Sehingga siapa-siapa yang kita libatkan, orang-orang yang akan dilibatkan juga Pak Andri mungkin sudah mulai di sana. Kemudian nanti calon-calon sponsorship, berapa besar anggaran ini, kemudian impact-nya seperti kita inginkan bagaimana, dan lain sebagainya. Sehingga sebenarnya itu yang kita harapkan dan mungkin masih ada masukan dari teman-teman. Sehingga waktu ini kita dikejar waktu, kita tidak nanti terlambat lagi. Saya kira seperti itu Pak Andri. Atau mungkin teman-teman yang lain punya masukan, silakan. Izin Pak Ketua Frans. Oke Pak Frans, silakan. Ada gambarnya ya? Ya terima kasih. Jadi sangat baik ini program. Kita mau sarankan kalau berkenan itu kalau di Pemda apakah mulai perencanaan dan sampai pelaksanaan itu ada dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Minahasa dia yang tangani ini, jadi mau usul itu. Makasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Frans. Ini masukan-masukan kita tampung aja dulu, supaya nanti ketika Pak Andri dengan tim sudah menyusun suatu proposal, nanti sebelum kita katakanlah kita menjadikan ini oke, kita jalan, nanti mas lagi seperti ini. Terima kasih Pak Frans. Terima kasih sama-sama.
Oke, tambahan Pak Ketua. Tambahan boleh Pak Ketua. Pak Andre nanti aja, Pak Andre kita tampung aja dulu masukan-masukannya. Nanti Pak Andre nanti bisa menanggapi. Silakan. Tadi siapa yang mau menyampaikan? Dari Roy Pak, bisa ya. Oh silakan. Ya. Sebaiknya kita bikin aja proposalnya sama job description-nya. Jadi berpatokan itu supaya kita udah ada dasar untuk kerja. Dan ada lagi satu sebagai percontohan kalau tur-tur, ya kita aja yang Manado yang di Jakarta, boleh aplikasi yang di Rio yang bikin ya kita pesan di situ aja semua. Ya. Jadi ya sebagai percontohan aja, mungkin pekerjaannya akan kelihatan di situ. Cuma itu Pak Ketua. Oke, makasih Pak Roy masukannya. Mungkin ada lagi, silakan. Nanti Pak Andre kalau nanti ditanggapi kalau sudah tertampung dulu masukan-masukan. Silakan. Ada lagi? Ide-ide masukan? Oke. Laura mau sampaikan? Laura. Coba usul, kan sekarang ada lagu untuk alumni, kalau bisa itu jadi lagu marsnya alumni, atau enggak orang di Kolintang kan nanti ada semacam acara gitu, TBK Festival, itu kita promo buat di pertandingan lagu itu alumni. Oh, boleh. Boleh, kan saya kira itu nanti kalau dilengkapi dia punya partiturnya, mungkin saja dengan pertimbangan nanti Pak Andre akan nanti bisa berakomodasi atau tidak, nanti kita tinggal Pak Andre yang putuskan. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi masukan, Pak Andre silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi secepatnya memang sekarang yang harus dilakukan adalah bikin tim kecil juga. Terus proposal ya memang sebentar lagi selesai, kita lagi susun soal dana produksi dan lain-lainnya karena yang akan besar memang diproduksi. Konsep tetap hybrid karena orang nggak tahu nanti di bulan Oktober atau November awal itu bagaimana kondisi di sana, apakah boleh berkumpul atau berapa besarnya orang nggak tahu. Jadi tetap konsep hybrid tetap berlaku dengan konsep awal adalah panggung green screen dan lain-lain, tapi kalau sudah boleh ada penonton, orang bisa ubah menjadi panggung, benar panggung, tapi tetap akan disiarkan secara online live. Gitu. Dan bahkan saya sudah ketemu dengan Direktur Utama TVRI, dia bersedia untuk orang live selama standar broadcast orang memenuhi standar, gitu, memenuhi standar TVRI bisa. Tapi dan saya rasa dengan IO dari adiknya Rio ini orang sudah cerita itu bisa gitu. Standar-standarnya. Jadi pada dasarnya oke, ya tinggal bagaimana orang untuk mencari sponsor untuk menutupi biaya dan lain-lain semuanya gitu. Jadi sekali lagi orang sekarang gambarannya adalah walaupun ini perkumpulan Semanto, walaupun ini Tondano, walaupun ini Minahasa, tapi orang ingin bikin Kolintang ini, ya orang tahu Kolintang ini sebanyak orang tahu, tapi pengen dibuat ini memang menggema bahwa konsepnya orang ini bukan cuma nasional, bahkan internasional. Karena kalau dia live di YouTube, di Facebook, ya di website, ya semua nggak ada batasannya sekarang, semua boleh keuni. Jadi tapi itu bagian dari nanti juga orang akan promosikan besar-besaran karena ini ada bagian dari sponsor juga, karena orang ada sponsor, tentu orang punya komitmen dengan sponsor untuk juga dipromosikan seluas-luasnya. Gitu Pak Ketua. Baik, terima kasih. Silakan nanti ya dengan tim. Tapi kalau ada pembicaraan kecil yang terbatas bisa juga kita cerita lewat WA atau apa agar supaya ini target waktu ini yang bisa. Tetapi sebagaimana hasil pertemuan orang rapat kemarin itu kan yang orang punya program ini yang terukur, yang sangat mungkin kita implementasikan. Jangan juga terlalu fungsinya tapi kita tidak berdaya. Terima kasih Pak Andre. Ada lagi mungkin teman-teman untuk menyampaikan dari dua program ini, Desaku dan Desaku dan Kolintang. Tambahan lagi Pak Ketua untuk Kolintang,
karena ini memang acara utamanya Kolintang, tapi ketika dalam proses karena orang bisa masukin beberapa konten-konten yang sentuhan saya misalnya ya kelompok alakat atau mauman atau apa kayak, tapi dalam konteks memang acara utamanya adalah Kolintang. Ya. Wah, orang belum bisa gambaran saudara seperti apa. Itu kan masih ada di kepalanya Pak Andre nih. Jadi seperti apa, apalagi Kolintang hybrid kita juga masih seperti apa ya. Nah, sehingga kalau sudah ada proposal, ada penjelasan seperti apa, ya nanti kita akan bahas bersama. Nah, suatu sarannya Pak Arwike juga agar supaya kita punya gambar, oh kita begini sehingga kontribusi saya apa gitu. Iya, mungkin setelah kita ada proposal sama juga dengan tadi Desaku, nanti akan muncul ide-ide dari peserta semuanya, dari seluruh alumni. Oh kita bikin ini, kita bisa bikin ini, kita bisa ini, kita bisa begini, nanti yang ini kita pembagian. Itu yang orang harapkan, sehingga Mapalus itu tergambarkan ketika orang harus membuat satu program gitu. Nanti sambil berjalan Pak Andre kalau ada tambah-tambahannya nggak apa-apa, tapi untuk sementara Desaku dan Kolintang hybrid silakan nanti tim kira-kira siapa yang mau dipakai Pak Andre silakan Pak Tio, kemudian proposal detailnya, dan kita akan bicarakan sini, kemudian kita oke, kita running termasuk pembiayaan. Ya. Baik, untuk sementara tidak ada, kita juga ingin update tentang ini rumahnya Samratulangi. Siapa kemarin yang ada di Tondano yang ditugaskan untuk melakukan pendekatan flora ya? Iya, saya Ada update-nya nggak? informasi menurut dari keluarga bahwa nanti ada kabar selanjutnya dari anak cucu dari keluarga Ratulangi. Jadi siap menunggu dari sana. Oke, jangan orang jadi apa? Orang jangan menunggu. Kan gini, yang penting siapa sih yang pemilik? Yang memiliki alas hak terhadap gedung itu yang paling. Itu yang penting. Kemudian nanti kita akan bikin MOU dengan dia. Nah orang itu kita harus cari dulu siapa. Apa betul sertifikat itu atas nama cucu atau siapa? Orang itu yang kita perlu. Walaupun memang secara menyeluruh keluarga itu perlu kita ajak bicara. Oh iya. Ya, jadi yang di Tondano ya harus gerak cepat. Kalau DP anak atau DP saudara atau DP sertifikat di Jakarta, kasih tahu ya di Jakarta. Sementara ini keluarga memang ada di Tondano, di Ledong. Nanti bikin jadwal lagi akan ketemu. Itu Bu Patris juga punya jejaring di sana, bisa Ya. cerita dengan di sana untuk ya agar supaya dipercepatan, karena kalau bisa tahun ini orang sudah bisa ada eksekusi barang itu sesuai dengan keinginan. Ya, Pak Ketua. Oke. Ada lagi yang bisa, kemarin kalau nggak salah ada siapa yang menyampaikan Pak untuk membantu untuk menghubungi keluarga? Siapa? Pak Diki Diki Wardi. ada nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada. Itu sayang karena kan kalau kita pikir 3 agenda ini aja kita bisa laksanakan di tahun ini luar biasa. Kolintang, Desaku, karena destinasi wisata. Karena kalau kita bicara destinasi wisata, Pak Andre sudah punya ide yang luar biasa. Destinasi wisata sejarah. Itu luar biasa. Nah, kalau Pak Pitra kan polisi itu dia cucunya Pak Samratulangi. Ya, tapi kepemilikan itu bukan Ya. Samratulangi. Kalau menurut informasi yang kita betul kemarin, kalau nggak salah keluarga Korengkeng atau seperti apa gitu. Oh gitu. Kebetulan aja Pak Samratulangi pernah tinggal di situ. Cuman kita yang pengen supaya itu menjadi museumnya Samratulangi. Karena itu kita perlu legalitasnya gitu. Itu ada informasi kalau nggak salah itu Supit Pak. Supit Keluarga ya. Supit. Ya. Iya Pak Rika. Ya. Nah, saya kenal cucunya, nanti kalau apa saya bantu saya pas ada di Tondano. Oke, terima kasih Pak Saya Roy. bantu ya. Saya bantu. Banyak. Iya Pak Roy ke Korot. Ah.
waktu orang acara Marek Umbanua, orang udah berapa kali ke sana memang agak susah. Karena mungkin keluarga di sana agak trauma karena konon ceritanya ada yang sudah jadi tapi tidak pernah kejadian. Padahal kemarin itu yang Marek Umbanua kita sudah alokasikan anggaran dan kita sudah siap, tapi nggak selesai juga. Nah ini mungkin coba kita akan melakukan pendekatan lagi, tetapi dengan agenda yang lebih besar, kita punya tujuan yang lebih besar. Kalau ini kita bisa inisiasi, saya kira sangat besar kemungkinan kita akan membantu dari sisi pemerintah. Jadi kan pemerintah kita bisa ajak untuk kalaupun bisa, kalau mereka mau ya. Tapi kalau tidak ya kita jalan sendiri. Kalau Pak Andre bilang itu ya kita harus tunjuk, atau Pak Richard mengatakan orang harus tunjukkan dulu identitasnya mampu. Ya Pak, Richard. Nanti coba Pak besok saya follow up, saya tanya ke orangnya kejelasannya itu Pak. Nanti saya kasih informasi ya. Oke. Kalau ada itu perkembangan kalau diupdate Tanya kan gitu. Kalau di BPM Minahasa kan itu agak ada gampang. Nggak ada yang tinggal si baby, itu yang tinggal saya kenal baik, memang udah lama tinggal di situ. Jadi mungkin kan karena saya baru dapat informasi sini, saya nggak tahu, nanti saya tanya dia karena itu cucunya mereka itu. Di situ. Oke, luar biasa ini. Terima kasih Om Royke. Iya Pak. Yang saya sampaikan untuk masing-masing kepala bidang itu agar melakukan konsolidasi. Jadi saya harapkan ini betul-betul terjadi agar supaya organisasi itu bisa berjalan. Saya kembalikan lagi kepada rekan-rekan sekalian, khususnya kepada pengurus, agar supaya ini bisa berjalan. Nah, Pak Dance ada di sini nggak? Ada. Hah? Pak Dance? Kita mau update juga masalah koperasi ini. Kalau dia jalan di tempat ya susah kan? Iya. Ada Pak Carlo maaf, waktu itu kan katanya Pak Lawrence sudah tanya ke Pak Florence Kairupan sebagai bendahara, katanya mau urus di Manado, kan koperasi nggak perlu sampai Manado, kan ada Minahasanya. Ya, Ketua koperasi Minahasa kan si Lontaan. Sasaran dia mau di Lontaan, dia ketua koperasi kan, orang Sasaran tetangga di mana sana dia kan. Kalau nggak salah Pak urus di Manado dia bilang ini dia bilang kalau akta itu katanya koperasi itu beda katanya dengan akta yang jadi itu yang jadi kendala pada orang gitu. Jadi ada ini tersendiri katanya, notaris tersendiri, mungkin itu dia bilang yang diurus di Manado, si Florence bilang kemarin. Begitu sih dia bilang. Kita tanya pagi, kita bilang koordinasi dengan Dance, kita bilang ikut ini juga. Flora nggak panggil Pak dia, Pak Floren? Dia bilang mau ikut, tapi akhirnya kan di sini kok sinyal begitu loh. Kayaknya jalan di tempat aja tuh koperasinya, bukan jalan di tempat juga nggak tahu juga nggak jelas. Jalan di mana tuh? Kan ada di Cokobong. Balik kanan kayaknya dorang, ha? Soalnya kan nggak pernah ikut, jadi nggak ada tahu perkembangan kan. Ganti orang aja tak ketua. Oh iya kan? Iya betul. Lulu sekasih hilang tuh, lulu sekasih hilang. Iya, lulum bale ya. Lulum tahu apa lulum bale Pak Hari? Nah, jadi kan kayak misterius gitu loh. Padahal kan ini keterbukaan koperasi kan dari awal gitu loh maksudnya. Tadinya Kalau memang nggak bisa kan bisa kasih solusi ikut di pertemuan begini, jadi ada yang ini bisa tanya sama si Audi Rumbayan kan saudara itu sepupu yang apa tuh operasi juga dia di sana tuh. Iya betul ya. Tapi minta petunjuk ke mereka kan apa yang harus disiapkan apa kan, jadi gampang aja sebenarnya. Sekarang pengurusan koperasi sebenarnya dipermudah ya kan Om Andre, Pak Andre. Ya, jadi jangan persulit sendiri gitu. Iya betul. Kalau ada kendala dikasih tahu ya. Tahu waktu gitu. awal itu. Benar supaya orang tahu. Ini kan nggak tahu informasi. Jadi isu kita bikin koperasi itu ketika masih bergabung dengan Kinato. Tadi Buya. Kebabuya. Iya, betul. Akhirnya orang-orang yang mengurus koperasi, orang-orang yang ada di situ gabungan. Nah, orang sepakat untuk PIC-nya
dan C. Nah, cuman kan tidak ada update. Saya kira kalau memang ada kesulitan-kesulitan itu kan bisa disampaikan ke kita agar supaya orang semua bisa seperti tadi Patris bisa hubungi ini, bisa ini. Kalau di provinsi siapa kita bisa hubungi ini agar supaya ini jangan stuck gitu. Atau flow nanti kalau bisa coba nanti bicarakan ke Dance, mungkin dia juga belum siap untuk bersama-sama kita di sini, tidak apa-apa. Bilang di grup aja, bilang kan ada grup pengurus kan. Di grup kan, tapi ini kan mereka berdua nggak pernah komen, nggak pernah ada apa gitu, jadi kita nggak ngerti juga. Maaf, Pak Ketua, waktu itu ada pertemuan saya dengan Loren Kaseger, Florence Kehidupan dengan Pak Dancel. Kita kan tawarkan bahwa orang tanyakan yang masalah koperasi, terus ini kok ada miscommunication, ternyata orang pikir ya ini terus terangnya orang merasa terus cuma mau bantu dan supaya cepat. Tapi ternyata orang bilang ya sudah, orang yang mau kerjakan, orang yang tuntaskan sama tuh urusan koperasi. Ini kan koperasi bersama bukan pribadi, jadi kenapa harus sendiri? Solusi kan bagaimana secepatnya biar selesai ini proses koperasi, tapi ternyata bilang ada miscommunication, jadi ya sudah, tapi sudah selesai. Oke, terima kasih dulu. Tapi nanti kita coba dikomunikasikan. Komunikasi lagi. Agar supaya kita saling bantu, jadi mungkin juga ada